Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel lah coba itu. Nah, kali ini Ayah Arpan mau bikin trek mobil-mobilan teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Nah, mobil-mobilan ini teman-teman ada 3 jalur. Nah, 3 jalur ini akan berhubungan. Jadi kalau ada yang lambat mobilnya bisa ditabrak dari belakang teman-teman. Nah, trek ini dibuat semuanya dari barang-barang bekas teman-teman. Jadi nggak pakai modal. Oke, mau tahu proses pembuatannya? Ayo langsung aja tonton videonya sampai habis. Lah, coba itu. Yeay! Ayo kita main. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita siapkan dulu triplek tebal 6. Nah, triplek tebal 6 ini saya dapatkan dari sisa-sisa project ya. Jadi saya nggak modal-modal lagi karena udah dibeli sebelumnya. Terus lebar saya potong itu selebar 60 cm. Lalu saya potong lagi dengan panjang 180 cm. Jadi lebar 60 kali 180. Oke, nah langsung saya potong lagi ya. Saya buat round ujung-ujungnya karena nanti akan ada tikungan-tikungan ya. Ada tikungan. Nah, kita bisa pakai apa aja ya untuk roundnya, bisa pakai baskom kah atau kayak tadi saya menggunakan pokoknya yang bulat-bulat yang agak besar ya, kayaknya baskom lebar yang lebar itu juga bisa. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini ya, menggunakan jigsaw kita potongnya. Memang tidak akan rata dan bagus menggunakan seperti trimmer gitu ya, tapi bisa kita amplas teman-teman. Amplasnya pun kita bisa menggunakan amplas manual biasa atau mesin ya, terserah adanya apa, kita pakai yang ada aja. Nah, kalau ini saya ada mesin, jadi saya pakai mesin biar nggak capek gosok-gosoknya teman-teman. Oke, lanjut dengan menggunakan amplas yang kasar ya, biar cepet terkikis, jadi dia agak rata lah walaupun dia nggak round-round banget. Oke, langsung kita buat jalurnya ya. Untuk jalurnya sendiri itu nanti saya akan menggunakan triplek tebal 12. Nah, jadi nanti akan dikurangi tebal 12 ya ke dalam. Nah, untuk membuat seperti ini ya, kita menggunakan penggaris yang ada water pass seperti ini, yang ada ukurannya gini juga bisa, atau kita buat sendiri manual. Gimana caranya ya kan, coba aja dipikirin ya kan. Kalau karena saya pakainya ada penggaris ini, jadi bisa dimanfaatkan nih, jadi biar semuanya sama ukurannya, baik bikin jalur 1, jalur 2 dan jalur 3, jadi semuanya pun kebagian sama lebarnya. Oke, nanti dikurangi atau dilebihkan lagi ya, disesuaikan aja. Sama aja caranya ya, tinggal kita puter-puter aja menggunakan penggaris. Untuk tikungan memang agak-agak sulit, tapi nggak apa-apa, bisa. Yang penting pelan-pelan, dikit-dikit, dan pasti semuanya akan bisa. Semuanya sama ya, dikerengin lagi. Nah, untuk lebarnya sendiri itu disesuaikan dengan mobil-mobilannya ya teman-teman. Jangan sampai kekecilan, lebih baik kelebaran daripada kekecilan, karena kalau kekecilan nanti dia akan susah di bagian belok-belokannya ya. Nah, ini ada triplek tebal 12 ya, yang lebar 5 cm ini akan saya buat sebagai rintangan-rintangannya lah. Jadi kayak gelombang-gelombang gitu ya, kayak trek-trek motor-motor trail seperti itu. Jadi dia nanti akan naik ke atas gitu ya. Ada gelombang-gelombangnya, dibuat seperti itu. Sebenarnya ada pengen buat tikungan-tikungan juga, tapi karena panjangnya cuma 180 jadi nggak bisa ya, terlalu sempit, terlalu dempet, jadi nggak bisa, kurang. Dan lebarnya pun juga 60 cm aja, jadi kurang, cukup lah untuk bisa buat tikungan-tikungan seperti itu. Jadi ya cukup tanjakan seperti ini lah, tanjakan motor trail seperti itu. Kita menggunakan jigsaw. Nah, untuk bikin tanjakan-tanjakan seperti ini sebaiknya kita jangan curam ya, harus lebih datar tujuannya. Maka saya menggunakan sesuatu yang lebih lonjong ya untuk disamakannya, karena kalau menggunakan sesuatu yang bulat itu nggak bisa, terlalu
terlalu tinggi nanti tanjakannya, jadi mau bilang nggak kurang kuat. Nah ini saya menggunakan bahan-bahannya full semuanya dengan sisa-sisa project dan bekas ya. Nah itu bisa dilihat ya, kayu-kayu kecil-kecil seperti ini tuh masih berharga banget ya. Jadi kalau ada potongan-potongan sisa itu saya nggak pernah buang, saya simpan, saya taruh. Karena apa? Karena nanti akan berguna sekali buat bikin-bikinnya seperti ini gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan lah. Kadang-kadang dalam project-project juga butuh kayu-kayu kecil-kecil kayak gini ya kan, daripada kita motong yang satu lembar atau yang udah bagus. Nah mendingan pakai sisa-sisa seperti ini. Nah itu dia ya, jelas sekali ya, bisa kelihatan sisa-sisa kecil-kecil kayak gini. Semua saya potong sama ya ukurannya. Saya lebarnya saya samakan 2,5 cm ya, karena nggak usah tinggi-tinggi. Beda-beda sama Tamiya ya. Kalau Tamiya itu kan dia memang agak tinggi ya, dan melebihi dari body dari Tamiya itu sendiri. Nah kalau ini kan enggak ya, mobilnya mobil kecil aja ya. Kalau di online atau di marketplace itu dijual juga mobil-mobilnya sama treknya, tapi sayangnya itu treknya itu dia single ya, jadi cuma satu jalur aja. Jadi kalau misalkan jalan dia itu bisa tabrak-tabrakan ya kan, nggak bisa balapan. Nah kalau ini bisa balapan teman-teman. Oke, nah ini adalah kayu triplek tebal lebar 2,5 cm yang saya potong menggunakan table saw ya, menggunakan teknik curving. Nah kenapa ada teknik curving? Karena berguna, karena nanti akan tikung. Nah ini ya, belokan-belokan kita menggunakan triplek itu juga. Nah cara membuat triplek itu bisa dibuat dibentuk-bentuk lingkaran atau oval atau segala macam yang menggunakan teknik curving ini, karena dipotong-potong seperti itu ya, biar dia bisa ada rongga yang bisa ditekuk. Nah seperti ini contohnya ya. Ini saya kasih air juga ya, saya kasih air biar dia nggak gampang patah, karena kita menggunakan plywoodnya itu plywood yang biasa ya, yang ada di material, jadi bukan khusus untuk furniture. Kalau untuk furniture itu dia biasanya tripleknya yang bagus-bagus ya, yang kuat-kuat ya kayunya itu. Jadi saya pakai triplek yang biasa aja karena adanya cuman ini. Lalu semuanya dipaku tembak ya, atau dipaku biasa juga bisa, karena saya ada mesin saya aja pakai paku tembak. Nah seperti ini ya maksud saya ya. Nah bisa dipaku seperti itu, bisa disambung-sambung, jadi nggak perlu khawatir kalau dia patah ya, karena bisa ditekuk lagi dan dibolong-bolongi lagi, dipasang lagi. Nah ini dia sebagai tanjakan-tanjakannya ya, rintangan-rintangan ini ada tiga lubang-lubang, 3 gundukan ya, semua di 3 jalur. Nah lalu kita buat lagi, ini adalah untuk sambungan ya, sambungan jalurnya. Jadi karena ini seperti jalur Tamiya ya, nanti dia akan ketemu ya satu sama lainnya di satu jalur itu. Nah kita buat untuk sambungan jalurnya. Jadi kalau misalkan kita mau buat ya intinya kayak nomor 8 aja ya, jadi semuanya nyambung seperti itu. Cuma nanti ada yang atas dan harus ke bawah, harus ada yang terpisah teman-teman. Jadi nggak bisa semua satu jalur sama. Kalau semuanya jalur sama, dia akan nggak ada balapannya, nggak akan ketemu gitu ya. Kalau yang lambat itu nanti akan ditabrak dari belakang teman-teman. Nah ini dia buatnya menggunakan yang lentur-lentur ya teman-teman ya. Bisa menggunakan triplek tebal 3 mili aja ya, ada di material-material itu dijual ya 3 mili. Nah lalu untuk bagian yang di tanjakannya itu ya harus lebih tinggi, dan mobilnya pun juga harus diukur ya teman-teman ya, jangan sampai nggak diukur. Jangan lebih tinggi ataupun jangan kerendahan ya, jadi harus sesuai ya, kurang lebih tingginya harus 1 cm lebih tinggi daripada mobil itu sendiri ya. Sebab kalau tinggi-tinggi nanti dia akan ngeden kayaknya nanjaknya ya, karena ini kecuali kalau mungkin menggunakan batu baterainya yang bagus ya. Nah lalu saya potong lagi ya teman-teman. Ini saya menggunakan PVC board ya, bekas juga ini, saya nggak beli, ini dari tempat kerja saya ada papan-papan iklan seperti itu ya, yang dibuang nggak dipakai, daripada nggak dimanfaatin mendingan kita buat sesuatu yang bermanfaat dari sampah. Nah lalu dilem nih gundukan-gundukannya ya, yang tadi udah ditempel pakai lem dan dipaku, langsung ditempel menggunakan lem putih ya. Lem putihnya ditebelin aja ya,
biar nanti kalau udah itu yang ngereket banget. Nah, lalu dipaku menggunakan staples ya, staples gun. Untuk di staples ini kita buat ya agak banyak aja ya, langsung ditempel, kita rekatkan, jangan terlalu tinggi, jadi sesuai dengan kontur daripada gundukan-gundukan itu ya teman-teman. Jangan sampai lebih tinggi ataupun berongga ya, biar dia tuh ngeploknya mantep ya. Lalu dipotong di bagian ujung-ujung pertemuan antara tikungannya ya. Semua sama menggunakan staples gun seperti ini, dan contohnya akan seperti ini nanti dia. Nah, akan naik turun ya kan, seperti di puncak gunung. Oke, setelah itu lalu dicat ya teman-teman ya, boleh dipakai apa aja ya, nggak usah dicat juga nggak masalah. Ini juga cat sisa-sisa aja, untungnya masih ada. Pas dibuka itu agak-agak kental ya, akhirnya dipakai thinner. Nah, akhirnya pun bisa encer lagi ya kan, jadi banyak lagi, padahal tinggal sedikit banget ini. Jadi untungnya masih bisa lah dipakai biar nggak warna kayu ya. Kalau warna kayu kayaknya agak jelek gitu, jadi dicat aja, di finish. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Catnya pun juga udah habis ya, tengahnya juga nggak kecat. Ya udah nggak apa-apa, tunggu sampai kering. Nah, karena ini ada sisa-sisa kardus ya teman-teman. Nah, kardus itu nanti kita akan susun-susun, kita buat rumah-rumahan lah. Jadi ada apa ya, dioramanya kayak gitu ya. Jadi kayak ada perumahannya, kontrakan lah ini. Kontrakan Haji Sulam ya kan. Wow, ini ya, langsung ditempel ya, disusun-susun seperti ini menggunakan lem kertas ya, atau lem putih, lem kayu itu juga sama, itu bisa ya teman-teman. Nah, langsung dipasang seperti ini setelah disusun-susun. Dan untuk merekatkannya ya, sementara kita menggunakan lem Alteco atau lem Korea lah ya kan, karena memang dia cepat kering ya, berbeda dengan lem putih seperti ini membutuhkan waktu yang agak lama ya. Ya, langsung seperti ini aja, dan kita susun-susun, ada atap-atapnya ya, biar lebih mantul. Oke. Nah, setelah semuanya udah, kan ini bolong ya. Nah, ini harus ditutup juga nih. Nah, nutupnya kita menggunakan kardus juga nih teman-teman, kardus bekas juga pastinya ya, nggak ngeluarin biaya ya. Kardus bekas sepatu nih. Nah, nanti akan kita potong dulu ya selebar ukuran yang tadi tuh rumahnya. Setelah itu baru akan kita garis teman-teman. Nah, garisnya menggunakan pensil kita garis ya, disesuaikan segitiga-segitiganya ya di dalam seperti apa nih, seperti ini ya. Nah, tuh sudah digituin ya, diukur dulu tuh lebarnya, dipotong lah menggunakan gunting. Pakai kardusnya tipis-tipis aja ya teman-teman, biar gampang lah guntingnya. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman, kita garis untuk bagian gentengnya aja ya kan, bagian dalamnya nanti belakangan, yang penting sudah ada segitiga dalamnya ya. Karena ini maunya gambarnya warnanya warna kardus semua, jadi harus yang bagian dalam ya, yang ada tulisan-tulisannya dipotong. Nah, itu akan menjadi bagian yang dalam kayak gitu. Nah, sudah seperti ini kita tempelkan. Nah, kita rekatkan, lalu baru kita garis bagian luarnya. Nah, kita potong menggunakan gunting teman-teman ya. Kita gunting semuanya, kita buat yang banyak, ada 7 rumah, jadi 7 rumah itu akan kita buat ya untuk diorama sederhananya. Karena ini buat bocil ya, tahu sendiri ya kalau bocil kalau main kasak kerusuk ya kan, lempar sini lempar sono, jadi ya nggak perlu bagus-bagus banget, yang penting ada lah ya kan dioramanya biar keren, biar mantul. Begitu ya teman-teman. Oke, langsung aja setelah semuanya udah dipotong ya, di copy paste aja tuh yang sebelumnya ya untuk bagian dalamnya. Jadi kita nggak usah pakai ngukur lagi, jadi satu ukuran semua sama. Oke, langsung dilempar menggunakan lem putih. Nah, tidak menggunakan emerald deco lagi ya, karena ini untuk bagian base-nya ya, jadi lebih gampang lah. Kalau art deco itu kan bagian atasnya agak susah ya, agak berat, biar dia nggak
geser-geser. Nah kalau ini kan lebih gampang lah karena buat bagian body seperti ini. Oke, setelah semuanya sudah ya, lalu kita jajarin. Nah ini saya pasang juga nih teman-teman. Ini adalah rumput sintetis ya, yang saya dapatkan juga nih dari teman saya ya, secara free teman-teman, gratis. Jadi nggak pakai modal, nggak pakai biaya. Pakai ini juga boleh, nggak pakai juga nggak masalah ya teman-teman ya, karena biar ada hijau-hijaunya lah seperti di puncak gunung ya kan. Jadi biar ada hijau-hijaunya, biar keren seperti di puncak ya, jalur puncak. Jadi kita buatlah ada hijau-hijaunya teman-teman, biar kelihatannya lebih mantul. Oke, itu dia teman-teman, sudah jadi ya, bisa balapan nih. Oke, kurang lebih tutorialnya seperti itu ya. Oke, jangan lupa teman-teman tekan subscribe ya, dan jangan lupa like biar nanti lebih semangat lagi buat kontennya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go lah, coba itu.